kita juga tadi kayak ada yang bilang kalau akhir tahun tuh momen untuk kontemplasi. Udah bener nggak nih perencanaan kita selama setahun kemarin dan ada yang mesti diperbaikin nggak untuk tahun ke depan. Yang kerap kali gitu. bikin kita itu boncos di tengah jalan adalah bagaimana Vinyl. kita Action vinyl, action figure, mainan, konser, merchandise, tiket pesawat, jalan-jalan, ya banyak lah. Alias gaya hidup The Tickers. Itu yang bikin kita suka keteteran tuh perencanaan keuangannya. Makanya kita pengen coba berkontemplasi ya menuju akhir tahun ini. Gaji naik kok tetap nggak cukup. Apakah gara-gara gaya hidup yang nyeleneh? Kita coba elaborasi bersama dengan Mas. Takut saya nyebut namanya. Soeharto. Iya. Halo. Halo, selamat sore. Selamat sore Mas. Boleh nggak kita panggil, ada panggilan ini nggak? Panggilan akrab nggak? Mas aja sih. Enggak, maksudnya Mas Toto mungkin dari namanya. Mas Harto aja. Mas Harto. Tetep takut. Namanya pendek Makin takut. Oke Pak Harto. Iya. Jadi gini, kita mau berkontemplasi karena kayaknya tuh ngomongin soal gaji yang cukup tuh berapa sih? Nah, jawabannya tuh seringkali gak akan pernah cukup gitu karena lifestyle ya itu tadi dia ya, kalau ngomongin kebutuhan tuh karena makan papan, tapi kan sekarang juga kebutuhan akan kesehatan mental, larinya ke es kopi, larinya ke konser juga jatuhnya jadi kebutuhan juga. Bener gak sih sebenarnya sandungan terbesar masa sekarang itu adalah lifestyle? Iya. Sebenarnya kalau kita lihat beberapa masyarakat atau pekerja seperti kita ya, ini tidak memiliki poin pertama nih, point of view pertama itu tidak memiliki perencanaan keuangan gitu kan. Perencanaan keuangan yang berantakan ini sehingga bisa membuat yang namanya gaji atau pendapatan kita itu tidak teratur gitu kan. Kalau saya bisa simpulkan, saya punya yang namanya perencanaan di mana 50%, 30%, 20%. 50% itu untuk kebutuhan biasanya. Nah, untuk 30%-nya itu untuk keinginan. Karena kan tadi ya sudah kita untuk membeli ini gitu kan, konser, jalan-jalan segala macam. Nah, 20% ini kita sisihkan untuk yang namanya investasi atau tabungan biasanya. Nah, ini penting sekali perencanaan keuangan. Banyak salah kaprah di luar sana itu tidak memiliki perencanaan keuangan sehingga uang yang kita maintain itu sehingga habis gitu kan. Nah, kemudian yang kedua adalah gaya hidup semakin meningkat, pendapatan meningkat, gaya hidup juga meningkat. Oh, harus. Nah, semua orang harus tahu bahwa kita pendapatannya naik, makanya kita tingkatin gaya hidup. Nah, ini masa udah jadi duta gak main padel. Iya. Masa udah jabatannya ini nggak mobilnya masih ini. Kan ada yang bilang gitu. Iya, sering kali itu yang kita lihat sehari-hari ya gitu kan, bahwasannya memang gaji kita step by step naik gitu kan. Kemudian juga kebutuhan juga pasti akan naik. Nah, sebenarnya ini cara pola pikir yang memang harus kita benarkan gitu sehingga nanti kedepannya untuk maintenance keuangan kita tidak salah kaprah juga, tidak salah lagi gitu kan. Bahwasannya memang kalau pendapatan naik, sebisa mungkin, sedini mungkin kita harus tahu caranya mengatur keuangan kita seperti apa. Nah, kemudian yang yang tiga itu penting sekali untuk kita perhatikan adalah beramal atau bersedekah. Ya kan? Masya Allah. Sehingga dari perencanaan keuangan itu kita tahu rasa syukur mana yang kita harus perhatikan dari sisi pendapatan kita. Nah, itu sih Mas. Luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu buat Pak Harto. Mas. Saya mau manggilnya Bapak. Boleh. Soalnya pakai kumis. Wes, ya kan? Pak Harto, ini kadang-kadang saya mau masuk ke ini ya, praktiknya ya. Ini. Praktiknya tuh kita udah bikin tuh 50, 30, 20 atau mau 40, 30, 20, 10 gitu. Nah, cuma itu tadi godaan-godaan tuh suka kian mengganggu. Iya, suka terlalu terlalu jelas di mata gitu daripada kebutuhan harian kita gitu. Iya. Apa kalau Pak Harto jadi orang yang menghadapi tantangan kayak gitu, apa yang akan dilakukan? Seperti apa pengelolaannya? Nah, kalau dari saya sendiri, kita harus track dulu ya. Self reward itu kan penting nih. Jadi sehingga kita tahu batasan.
bahwasannya Self reward memang penting nih ya. self reward penting ya. Itu penting dari sisi psikologis masyarakat atau kita juga Manusia, nih gitu ya. kan. Maksudnya kita punya gaji gitu kan. Iya. Ya masa sih kita nggak self reward. Nah ini penting nih di sini. Nah dari sisi self reward juga kita akan tahu gitu kan seberapa besar gitu kan kebutuhan kita untuk membeli barang prioritas kita. Nah kemudian kita juga dari posisi itu kita bisa mengatur nanti ke depannya keuangan seperti apa gitu kan. Tapi perencanaan keuangan yang untuk investasi atau untuk tabungan itu nggak bisa dilakukan secara terus-menerus karena kan kebutuhan orang beda-beda ya. Kebutuhan orang beda-beda. Ada orang yang punya gaji itu untuk semua pengeluaran ada gitu kan. Kan kita sering lihat di media sosial bahwasannya ada hitungan kalkulator gaji ya. Banyak ya seperti itu ya gitu Sekarang kan. bahkan udah ada yang jualan kalkulatornya gitu loh. Betul. Jadi sekarang sudah banyak Jadi kayak ada perencanaan bukan apps keuangan. bahkan kayak format Ada. buat Oh itu kayak monitory tapi khusus buat Iya. gaji Iya. gitu ya. Yap, ada seperti itu. Jadi ya kalau dari saya sendiri memang harus ada yang namanya perencanaan keuangan. Sehingga kedepannya itu kalaupun pendapatan kita kedepannya naik gitu kan, kita tidak akan kaget gitu kan untuk mengeluarkan sesuatu kita tidak akan kaget karena kita punya perencanaan keuangannya. Berarti memang segala sesuatunya itu harus berdasarkan presentase gitu. Betul, Jadi betul. biar tetap tetap naiknya tuh berbarengan Betul, gitu betul. ya. Jadi Nggak harus Biasanya gue ganti deh, Mas Harto gimana caranya supaya menahan godaan itu, menghindari godaan itu, apa ininya triknya? Oke, triknya beda-beda ya ini ya. Kalau saya sendiri biasanya kalau misalkan kalau ada godaan seperti itu, ini saya akan memikirkan impian saya di masa yang akan datang. Contohnya saya akan liburan misalkan ya ke Dubai gitu kan. Berarti kan secara dini gitu kan, secara dini mungkin saya tidak akan mengeluarkan uang itu untuk di hari ini Coklat misalkan. Dubai. Ya Mendingan misalkan seperti itu gitu kan. Atau misalkan jadi berhematnya sekarang gitu ya, untuk betul, masa kalau misalkan ke mendatang. Amerika atau ke Inggris ya. Kan saya juga ada keinginan untuk pergi ke luar negeri gitu kan. Jadi kan dari sedini mungkin kita harus menabung uang itu gitu. Supaya uang yang kita dapatkan itu tidak dipakai untuk hari ini. Butuh Tapi sampai dipakai di untuk lock nggak uang yang harus ditabung itu? harus, kalau saya harus. Di mana di locknya? Nah, kalau saya sendiri karena memang pekerjaan saya di instrumen investasi ya, di aset manajemen seperti reksadana. Nah, ini ada beberapa tips untuk teman-teman semua gitu kan ketika merencanakan keuangan. Kita ambil yang 20%-nya misalkan untuk menabung atau investasi gitu kan. Bisa ditempatkan pada instrumen investasi yang memang resikonya kecil. Resiko kecil, imbal hasil stabil. Itu ada yang namanya instrumen investasi reksadana pasar uang, Mas. Nah, reksadana pasar uang itu cocok nih untuk untuk kita gitu Untuk kan. pemula. Iya, untuk pemula gitu kan yang pengen gitu kan dana awalnya itu tidak tergerus gitu kan oleh keadaan ekonomi gitu kan baik internal maupun eksternal. Nah, itu dari saya sendiri. Oh, jadi di locknya di instrumen keuangan ya? Betul. Biar nggak tergoda gitu Betul, ya untuk betul. dicairkan atau mungkin Iya. ya mengurangi ini ya kemudahan Betul, untuk dikit-dikit betul. ambil Iya, gitu. risiko diambil Iya. dikit-dikit. Ya zaman Iya, sekarang kan iya. banyak juga ke emas ya, lagi hype-nya emas gitu Iya, kan. iya. Kalau Anak- disimpan di rekening bank aja, Bisa disimpan di rekening bank, hanya saja kita harus tahu bahwasannya setiap bulannya kan ada biaya administrasi ya kan ya. Karena kalau di instrumen reksadana itu tidak ada, Mas. Tidak ada biaya yang harus kita keluarkan lagi gitu nggak ada kan. pajaknya juga lagi. Yes, pure misalkan kita taruh 100.000 bahkan 1 juta itu ya kita akan Sedikit dapat aja itu ya. dan dapat keuntungan. Jadi mending nabung di reksadana daripada diendapin di rekening ya. Bisa, tapi saya tidak tidak mewajibkan gitu kan. Bahwasanya kan memang kebutuhan atau investasi mereka kan beda-beda. Beda-beda. Nah, saya tidak menyarankan yang harus instrumen ini gitu kan. Tapi saya memberikan insight untuk teman-teman gitu kan bahwasannya ada nih instrumen yang memang untuk pemula ada. Kalau reksadana pasar uang tuh ada waktu idealnya nggak sih untuk kayak naruhnya di situ gitu. Kalau misalnya kan tadi misalnya mau disimpan dulu uangnya untuk liburan gitu, yang artinya let's say liburannya masih 1 tahun 2 tahun Iya, lagi. iya. Tapi mungkin kalau misalnya untuk yang
yang jangka panjangnya mungkin apakah tetap di RDPU atau gimana? Bisa, bahwasannya kalau secara definisi untuk reksadana pasar uang ini sebenarnya untuk investor pemula itu jangka pendek itu sangat efisien menurut saya. Misalkan contoh kebutuhan jangka pendek di misalkan ya anak-anak kuliah ya, itu kan di 6 bulan untuk biaya semester ya, itu sangat cocok. Misalkan untuk 1 bulan pun bisa gitu kan. Jadi apa namanya beda pengeluaran, beda penempatan, beda tenornya juga gitu kan. Biasanya seperti itu. Cocok juga untuk pemula bahkan investor-investor yang memang kebutuhannya darurat bahkan jangka panjang bisa. Karena Kisarannya berapa sih Mas returnnya reksadana pasar uang ini? kalau reksadana pasar uang di Philip Asset itu sekitar 3,6% untuk pengelolaannya, ya gitu kan. Kita 1 tahunnya 3,6%. Nah, kalau apa namanya beberapa produk reksadana memang kan dari sisi pengelola itu beda pengelolaan ya gitu kan. Ada yang penempatan pada deposito 100%, ada yang juga di obligasi di bawah 1 tahun. Kalau yang di atas RDPU, Di atas Lebih panjang lagi RDPU maksudnya? yang imbal hasilnya lebih tinggi. Lebih Ya. tinggi, oke. Tapi Karena- masih reksadana. ya karena sekarang ekonomi cukup membaik ya dari sisi equity itu saham ya. Kemudian dari sisi obligasi atau surat utang. Nah, surat utang ini masih dalam periode yang cukup baik gitu kan. Oke. Sekarang imbal hasil dari reksadana pendapatan tetap cukup bagus kalau kita track rata-rata sekarang itu di atas 7% bahkan hampir 9%. 7-9%. Iya. Nah, kita juga punya pengelolaan reksadana pendapatan tetap yang year to date-nya sekarang di 7%-an gitu. Jadi memang secara track recordnya memang secara rata-rata di 7% bahkan 9%. Di investasiku ya. Iya, di investasiku kan juga kita tempatkan produk kita di situ. Menarik. 7-9%. Jadi kalau Iya. misalnya kita punya duit 100 sejuta, juta. wih, di situlah momen kita bisa melihat siapa yang kaya, siapa yang Ya biar gampang hitungnya, Kak. 10 juta juga bisa harusnya. Bisa. Ya nggak apa-apa. Ya kan 10 contoh. juta ya, 10 juta nih di eh. awal nih. Misalnya kita mulai masukinnya di awal Desember ini, Iya. 10 juta. Sampai Desember tahun depan, itu berarti dia akan bertambah 7% lagi. Iya, betul. Alias berapa tuh? 700.000 ya? Iya. 700 10 juta ya? Iya. Jadi 10 juta 700 kan jadinya dalam Iya. setahun kan? Nggak ngapain. Iya nggak apa-apa. Maksudnya uangnya yang bekerja itu loh. Kalau bisa tiap ya. bulan ditambah ya Mas ya? Iya kan karena itu kan returnnya kan secara tahunan ya returnnya. Jadi akumulasi biasanya gitu kan. Kalau yang 10 juta ya 7% ya dikaliin aja gitu kan. Berapa persennya gitu. Berarti Artinya daripada nabung di rekening yang nggak dapetin imbal hasil apa-apa, mending di Iya. situ aja ditabungnya iya betul gitu. betul. Jadi ada imbal hasil yang didapatkan gitu. Menarik, menarik. Itu menarik biar banget. gajinya naik, gaya hidup naik, tapi ternyata bisa diantisipasi dengan Betul. tabungan kita yang bisa tetap naik ya Mas Betul. ya? Dan tabungannya juga ini ya, jadinya bebas inflasi karena nggak tergerus gitu. Iya. Gue nggak pengen bilang bebas inflasi. Salah-salah. We never know Pilihannya, what the future pilihan holds. kalimatnya adalah kayak mampu. mereduce. Iya, Nah, mengurangi mereduce. risiko inflasi. Ya. Itu dia. Benar. Oke, kan? Kemudian kalau misalnya kita orangnya impulsif. Dari Mas Harto nih dengan pengalaman 32 tahun sebagai Waduh. bukan itu ya. Itu umurnya Beda. enggak ya. Mas Harto sebagai praktisi keuangan apa sarannya terhadap orang-orang yang impulsif ini? Alias kayaknya banyak deh orang di Jakarta yang impulsif. Oh, cuma gue doang. Aduh, itu judulnya adalah pembenaran diri. Iya, dari saya sebenarnya kalau sarannya balik lagi kayak yang tadi saya sudah sebutkan bahwasannya penting sekali membangun yang namanya prinsip kepercayaan keuangan. Perencanaan Gimana keuangan, tuh, Mas? sorry Oh, ya. Yang tadi saya sudah sebutkan itu Ah. sangat penting gitu supaya nanti kedepannya tidak salah kaprah dalam menggunakan gitu kan, menggunakan dana atau pendapatan kita gitu kan. Tapi praktiknya itu sering melenceng Mas masalahnya. Sering sekali Benar kan? nggak? Sering sekali. Nah, sering. kan? Mas Saya Harto juga pasti juga pernah melakukan. saya juga pernah gitu. Nyari kan. temen. Udah tadi pembenaran kayak ini gue nggak sendiri kan di sini. Gitu. Enggak. Semua orang juga pernah dalam ruang lingkup seperti itu kan. Enggak semuanya Lurus-lurus aja. lurus-lurus gitu ya. aja gitu kan. Saya juga pernah ambisius gitu kan untuk mengeluarkan dana ini gitu kan. Gitu kan. Bahkan saya juga
kadang juga ya tidak nabung deh gitu kan, karena untuk kebutuhan ini, kalau untuk rekreasi gitu, untuk jalan-jalan bersama Kapan keluarga. lagi beli ini? Iya, ya kan? gitu. Gak mungkin nih series ini akan Ada reunian lagi. Belum Nah. tentu nih tahun depan mereka masih produktif akan Betul. datang ke Indonesia Tahun lagi. depan dia udah wamil. Waduh. Bener. Untuk kamu sukanya Blackpink kan? Jadi Blackpink Iya. gak akan wamil. Gimana Ya tuh, Mas? itulah tadi ya apa namanya, ya memang penting sekali untuk perencanaan yang tadi yang saya sudah sebutkan gitu kan, supaya tidak ya FOMO lah tanda kutip gitu kan. Itu penting. Atau berani berkorban ya, kayak kalau memang sudah mengorbankan pos yang lain, berarti pos lain juga harus ikut berkorban. Iya, itu makanya. Berarti boleh dong dengan kayak ini nih dikit-dikit kita cek rewardnya dalam tanda kutip adalah apa tuh namanya presentasi yang akan kita dapatkan ketika tenornya habis gitu kan. Jadi kita kayak ngerasa kayak tuh kan bener duit gue beranak gitu kali ya, biar makin semangat. Bisa Biar dimonitoring. semangat gitu. Iya, bisa dimonitoring kok. Bahkan 1 bulan bisa gitu kan, 1 harian pun bisa gitu kita lihat monitoring dana kita gitu kan. Seberapa sering lo lihat rekening? Kalau RDN sekali seminggu ada lah. Sekali seminggu. Oh ya, untuk make sure kayak aman. Kalau yang rekening bank tiap hari. Siapa tahu dia salah transfer. Iya, siapa tahu ada yang salah transfer. Aduh. Siapa tahu ada yang bayar bertambah. utang, Betul. ada yang bayar Nggak utang tiba-tiba. Ngirim bukti kan. Iya. Harus kita yang rajin ngecek. Oh, Siapa udah tuh cair. yang Dimutasi kirim ya. Oke. Kiat-kiatnya berarti Mas. Terakhir biar kita juga semakin semangat untuk bisa meningkatkan pendapatan sekaligus juga meningkatkan Meningkatkan tabungan. Iya, gitu betul. biar nggak tergerus sama lifestyle kita. Iya. Kalau dari saya giat-giatnya yang pertama ya, balik lagi mengenai soal investasi. Kirain pertama ya, hapus aplikasi itu. Waduh, jangan. Aplikasi warna apa? Semua cuma ada WhatsApp sama telepon. Sebenarnya bukan untuk dipaksakan investasi itu, tapi memang ini penting banget ya, penting banget bahwasannya investasi itu jangan melihat investasinya itu nominal berapa dan hari dan kapan gitu, tapi lihatnya itu nanti ketika kita akan merasakan dari hasil investasi tersebut gitu kan, bahkan 5 tahun atau 10 tahun lagi. Jadi memang harus kalau misalkan sudah cukup untuk kebutuhan, diwajibkan atau disarankan bagi semuanya itu untuk investasi, ya kan. Terus yang kedua, hindari FOMO. Nah itu dia. Hindari FOMO itu penting sekali. Hindari FOMO, apalagi Jakarta kan pusat berita gitu kan, pusat berita yang memang sangat luas sekali gitu kan, dari branded, barang-barang branded segala macam gitu kan. Ini teman-teman harus yang namanya ngerem supaya itu tidak ikut-ikutan untuk FOMO gitu kan. Contohnya kayak beli elektronik ya kan. Kan lagi rame. gawai. Iya. Mas udah iPhone berapa? Wah, saya Android. Ya ada tos Yang dulu. mahal. Bisa nggak jadi. Kalau gue mah elektronik iya. Kulkas harus terbaru. Iya, betul. Mesin cuci Yang harus disimpan daging kalkun soalnya kan harus spesifik. Nyari di mana kalkunnya? kali ya gue. Oke. Menarik ya, menahan diri juga emang ya itu tadi dia harus ada yang bukan direlakan apa bahasanya. Memang kita harus berkorban Berpuasa. gitu. Berpuasa. Kalau emang diturutin terus maunya ya wassalam mau. deh Iya, gitu betul, ya betul. sama mimpi-mimpi masa depan Harus juga ada ya. sacrifice. Iya. Benar. Menurut Mas Harto, Ya. kalau gaji UMR masih bisa nggak Berinvestasi. di Jakarta? Gaji UMR balik lagi tergantung kebutuhan. Ya. Pertanyaan adalah menurut Mas Harto bisa apa enggak? Bisa Kalau? menurut saya. Bisa kalau tadi saya sudah sebutkan bahwasanya Berani investasi- hemat. Iya. Pertama berani hemat gitu kan. Tapi jangan hemat banget. Kalau hemat tapi membawa penyakit kan nggak bagus. Contoh, Iya. aduh asam lambung Oh, naik iya karena nggak lagi. makan gitu kan. Jadi itu penting juga. Iya, Jangan iya. terlalu hemat gitu kan. Tapi self reward juga penting gitu kan. Diimbangin lah segala macam gitu kan. Jadi memang ya Masih bisa ya? masih bisa kalau kita
kalau menurut pandangan saya sebenarnya masih bisa gitu kan. Karena di daerah sini untuk kebutuhan dari tempat tinggal aja itu masih cukup terjangkau ya, mulai dari 800 bahkan 1 juta. Jakarta Selatan ini masih ada gitu kan. Ya itu berani hemat itu ya berarti berani untuk menahan diri gitu kan dari semua godaan. Ya menurut saya masih bisa karena nominal untuk investasi itu tidak ditentukan, Mas. Bisa 10.000 bahkan 100.000. Kita yang tentuin Kita yang nentuin ya? gitu. Jadi berapapun nominalnya ya pasti ada bisa. Berapapun gajinya? Ya, berapapun gajinya itu bisa. 2.000 sehari pun bisa ya. Oh iya betul itu. Ada matriksnya kayak 2.000 sehari kalau ditabung di rekening bank aja misalnya dalam setahun dapetnya berapa, kalau di reksadana berapa, kalau di obligasi berapa. Iya, jadi ada perbandingannya gitu. Jangan lihat nominal untuk investasinya gitu kan, tapi lihat hasil di kedepannya gitu sih. Aku mau ngecek terus apa nih pertambahan sektor tambang hari ini wow, baik nih. Lebih ke aku sih ini ya kue tambang tau gak? ISG all time high. ISG. Kue tambang ada. ISG udah all time high guys. ISG all time high juga tadi ya kan. Berarti ya lagi-lagi sebetulnya juga disesuaikan ya sama profil investasi dari Detikers juga ya. Lebih cocoknya ke yang mana, lebih nyamannya yang mana, mampunya maunya yang mana juga gitu. Betul sekali.